Jadi ide tadi munculnya yang paling bagus itu di saat ada masalah. Nah, banyak orang tuh terlalu nyaman juga, ada masalah tapi terlalu nyaman dengan masalah itu, sehingga idenya tidak muncul. Padahal aslinya banyak masalah, Bapak sekalian. Oke, kita belajar dari 5 roti dan 2 ikan, Bapak sekalian. Ini cerita yang sangat melegenda dan pasti hafal di luar kepala. 5 roti dan 2 ikan, tetapi memberkati ribuan orang. Tapi ada satu pelajaran, Bapak sekalian. Ketika Yesus tanya, siapa di antara kalian yang membawa bekal? Menurut Bapak Ibu, kira-kira yang tua-tua tadi bawa bekal nggak? Bawa. Bukannya nggak bawa, yang tua-tua pun juga bawa bekal, Bapak sekalian. Tetapi kenapa yang menjawab, yang angkat tangan anak kecil? Guru, aku punya 5 roti dan 2 ikan. Kenapa bukan yang tua yang jawab? Kenapa anak kecil yang jawab? Tapi sekalian, jangan-jangan ini gambaranmu. Kenapa yang tua-tua tidak menjawab? Karena yang tua-tua pakai logika. Terlanjur aku ngomong nanti gak cukup. Terlanjur aku ngomong nanti gak merata. Aku malah kurang. Benar gak? Jangan-jangan ini yang sering sekali Bapak Ibu alami dalam kehidupan ini. Karena Bapak pakai logika. Tetapi anak kecil, dia tidak pakai logika. Justru ketika logika ditanggalkan, keajaiban terjadi, Bapak. 5 roti dan 2 ikan tadi mengenyangkan ribuan orang, bahkan masih sisa. Bersama Tuhan yang dahsyat, tidak ada perkara yang mustahil. Dan saya yakin semua pengurus STTKDC, semua pengajar, guru-guru besar punya hubungan baik dengan Tuhan. Maka tidak lagi pakai logika, saya pakai intuisi. Intuisi tadi apa? Daya kreativitas ilahi. Justru ketika kamu menanggalkan logikamu, keajaiban, mukjizat pasti terjadi. Karena logika adalah keterbatasan. Ketika hubunganmu dengan Tuhan sudah baik, semua aspek kehidupanmu pasti menjadi baik. Sama dalam kehidupan, Bapak sekalian. Seorang anak cukup menjalin hubungan baik dengan orang tuanya saja. Ketika hubunganmu dengan orang tuamu sudah baik, apalagi orang tuamu kaya raya, orang tuamu berkelimpahan. Ketika kamu hubunganmu dengan orang tua sudah baik, kira-kira kamu dapat kelimpahannya enggak? Pasti dapat. Ya, kita punya bapak yang kaya raya tadi, kekayaannya, kemuliaannya tanpa batas, sanggup mencukupkan, bahkan berkelimpahan. Berdasarkan kekayaannya, bukan kekayaan kita. Ya, kalau kekayaanku, kekayaannya Pak Munir terbatas, kekayaannya Pak Karna terbatas. Tetapi berdasarkan kekayaannya yang tanpa batas. Bangun hubunganmu dengan Tuhan lebih baik lagi, maka semua kehidupanmu, keuanganmu, kelimpahanmu, rumah tanggamu, pelayananmu, semuanya pasti menjadi baik. Bahkan Tuhan berjanji apa? Tuhan memberkati anak-anaknya di waktu tidur. Artinya apa? Di saat kamu tidak berpikir. Ya, tadi kata-kata tadi, Tuhan memberkati anak-anaknya di waktu tidur. Saat apa? Saat kamu tidak berpikir, gitu loh. Bukan terus tidur dilempari uang, nggak gitu ya. Justru di saat kamu tidak berpikir. Orang tidur itu kan tidak berpikir ya.
Justru di saat kamu santai, kamu tidak berpikir, tetapi kamu mengakses daya kreativitas ilahi. Itulah sumber-sumber berkat mengalir dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah mengenal saya, berhubungan baik dengan saya, kehidupannya mengalami perubahan. Bahkan batasan-batasan yang dulu sering dipasang oleh manusia, batasan-batasan itu sudah dilewatkan. Apa batasan yang dipasang manusia? Kalau mau kaya harus kerja keras. Itu batasan, saudara. Kabar buruknya apa? Tidak ada orang yang kerja keras menjadi kaya. Itu ada Pak Yakub itu, hamba Tuhan tapi juga kerja keras ya. Waktu kerja keras gak kaya-kaya Pak ya. Dari cerita punya pabrik rokok hancur, perumahan juga gak jadi kan itu kan. Karena dulu masih pakai kerja keras. Tapi begitu ketemu saya Bapak sekalian, gak kerja keras, kerjanya cuma keliling-keliling traktir orang gitu. Tapi uangnya sekarang lebih banyak daripada dulu ya. Nah seringkali kita ini terpurtal ya, batasan-batasan yang dipasang oleh banyak orang tadi. Ketika hidupmu mau mengalami keajaiban, mukjizat, tanggalkan logika. Melangkahlah dengan iman. Dan STTKDC saya yakin akan menjadi berkat bagi banyak orang, mengutus alumni-alumninya untuk menjadi entrepreneurship dimanapun mereka berada. Dan bagi para mahasiswa, jangan terlalu andalkan logikamu, tetapi bangun hubunganmu dengan sang sumber kekayaan tadi ya. Karena kemuliaannya, kekayaannya tanpa batas. Ketika kamu punya hubungan baik dengan dia, maka kamu akan mengalami kekayaan dan kemuliaan yang tanpa batas. Tapi saya selalu melihat orang yang sering senyum, sering ketawa, ya suka jalan-jalan, suka dolan, itu malah uangnya banyak. Yang kerja keras, nggak ada uangnya. Ini ada Pak Bambang ya. Ini dulu ketika pindahan dari Kalimantan itu, saya tanya berapa gajinya, ya. Sekian Pak. Aduh. Maka datang pertama nggak bisa senyum Pak sekalian. Tapi saya katakan, ayo bersama saya dampingi. Anda pengen punya penghasilan berapa? Walaupun waktu itu kebablasan mintanya 500 juta per hari Pak. Gitu. Oke, tapi sekarang udah terpenuhi 500 juta per bulan. Kalau mau kaya harus kerja keras. No. Orang kerja keras tidak ada yang kaya Pak sekalian. Nah, itu Pak sekalian, jadi entrepreneur itu dimulai dari apa? Intuisi tadi. Intuisi dibangun berdasarkan apa? Hubunganmu dengan Tuhanmu, sang sumber kreativitas tadi. Ya, dan hari ini kami diperlengkapi dengan apa? Jawaban-jawaban bagi permasalahan banyak orang. 3 terbesar masalah banyak orang. Nomor 1 adalah masalah ekonomi dan keuangan. Ini masalah yang pertama ini. Bahkan hamba Tuhan pun gak luput dari masalah ini. Nggih apa nggih? Ya. Dan masalah yang kedua itu masalah asmara atau rumah tangga. Dan masalah yang ketiga masalah kesehatan. Dan kabar baiknya Bapak sekalian, masalah keuangan sudah teruji ya. Kami mendampingi anggota sudah puluhan tahun Bapak sekalian. Dan orang-orang yang sudah bersama kami saya dampingi, kelimpahan terjadi. Masalah asmara rumah tangga, kami banyak memulihkan banyak keluarga yang mau bercerai. Dan masalah kesehatan, ini Tuhan semakin tambah-tambahkan. Salah satu produk ya, kesehatan kita, ini salah satu direkturnya hadir, yang air minum eterik. Kemarin ada orang yang cuci darah seminggu sudah 2 kali, minum dari produk kami, sembuh Bapak sekalian. Di tempat kami semuanya ada jawabannya. Kemudian dari salah satu perusahaan kami, Herba Nusantarayati, yang saat ini direkturnya bersama dengan kita,
Kita mengeluarkan produk untuk manusia, untuk hewan, dan untuk tanaman. Dan untuk manusia, kami bahagia karena beberapa penyakit berat sudah bisa ditangani dan mendapatkan jawaban. Terutama kemarin yang penyakit berat kanker, Mas sekalian ya. Ini kabar baik. Kalau ada saudaramu, tetanggamu, rekananmu ya, yang punya penyakit kanker, ini nanti akan disampaikan oleh direksi ya. Kami ada jawaban dan cukup murah. Jadi kalau kanker belum kena operasi dokter ya, belum kena pisau dokter, cukup 3 jam. Ya, kalau ditungguin sama mereka, tungguin sambil ngerokok itu, sel kankernya mati. Jadi kalau udah kena pisau dokter, mungkin perlu waktu karena tergantung kondisi pasien. Kalau kondisinya fit mungkin lebih cepat. Tapi yang jelas, apapun masalahmu, kami selalu ada jawabannya. Bapak sekalian, pulang dari sini, mari kita menjadi entrepreneur sejati. Entrepreneur tidak mengandalkan logika, karena logika bicara keterbatasan. Tapi ketika mau jadi entrepreneur, bangun hubunganmu dengan Tuhan lebih intim lagi, perbanyak lagi waktunya. Selama ini saya melihat banyak orang tidak tahan, tidak nyaman ketika bertemu dengan Tuhan. Dan selama ini banyak orang ketemu Tuhan kan nggak pernah komunikasi. Ayo dicek yuk, selama ini kamu monolog atau dialog? Yang katanya kamu ketemu Tuhan, monolog atau dialog? Monolog, ngejoke proposal, sambat. Ayo coba dicek yuk, nyaman gak selama ini yang katanya kamu ketemu Tuhan? Kalau di gereja lebih dari 1 jam, kira-kira sudah mengeluh atau nyaman? Ayo yang benar ya coba, ketika udah lebih 1 jam itu atau hamba Tuhannya khotbah lebih dari 45 menit, gelisah ya, gelisah. Udah sikut sana sikut sini. Yo, sopo suara sah diundang neh. Justru banyak orang yang katanya di rumah Tuhan pun gak nyaman ketemu Tuhan. Padahal katanya datang ke rumah Tuhan. Bagaimana hidupmu mau nyaman ketika kamu yang katanya ketemu Tuhan pun tidak nyaman? Maka kenapa saya bertemu Tuhan itu 1 jam, 2 jam sekalian? Karena saya ketemu Tuhan itu nyaman sekali gitu. Nyaman sekali. Mengalir, bisa komunikasi. Ya. Saya sangat mengenal suaranya, Mas. Jadi saya kemana-mana diikuti media. Terakhir kami buktikan bagaimana Tuhan bicara dengan kami waktu di Bali. Nah, Pak Bambang juga datang ya? Ya, Pak Bambang juga datang. Ketika kami membangun pura di Bali, Mas. Panitia menetapkan waktu peletakan batu pertama jam 15. Tetapi yang terjadi ya, dari siang itu hujan sangat deras dan tidak berhenti-berhenti. Selalu sambung menyambung terus. Dan di jam 15 hujan semakin deras. Dan ada beberapa orang yang menemui saya, Pak, kami sudah berusaha menahan hujan itu, tetapi lebih kuat hujannya daripada kami. Sekarang akhirnya saya turun dari Bali, saya komunikasi dengan Tuhan, dan saya dapat pesan. Tuhan katakan begini, Nang, sampaikan kepada umatku, untuk waktu biar aku yang menentukan, bukan kalian. Untuk waktu biar aku yang menentukan. Sampaikan ke mereka, nanti peletakan batu pertama dilakukan jam 18. Dan jam 18 hujan pasti berhenti.
Makanya kami sampaikan karena saya mengenali suaranya. Dan saya sampaikan ke mereka, Bapak Ibu sekalian, saya sudah mendapat pesan dari Tuhan. Untuk waktu peletakan batu pertama, biar Tuhan yang menentukan, bukan kita. Pesannya, peletakan batu pertama nanti dilakukan jam 18. Karena semua powernya harus besar. Jadi ada pesan, karena semua powernya harus besar. Maka untuk waktu juga biar Tuhan yang menentukan. Maka dipilih jam 18. Nah, kenapa jam 18? 1 tambah 8 itu 9 Bapak sekalian. Jadi itu angka semesta yang paling tinggi. Power kelimpahannya dan power spiritualnya besar. Angka 9 itu. Dan Tuhan katakan apa? Di jam 18 hujan pasti berhenti. Dan semua yang datang ini selalu yang dilihat jam. Jam 4 masih hujan. Jam 5 masih hujan. Jam tengah 6 masih hujan. 6 kurang 1/4 masih hujan. 6 kurang 10 masih hujan. 6 kurang 5 masih hujan. Karena semua selalu lihat jam, karena nunggu jam 18 tadi. Konfirmasi dari semesta tadi. Dan di jam 18 hujan berhenti. Dan saya sudah sering sekali ya, terima pesan-pesan seperti itu. Karena apa? Saya sering dialog dengan Tuhan. Termasuk dalam bisnis, saya pun dialog. Ya, Tuhan katakan, nanti pengembangannya begini. Ya, nanti kamu akan ke sana, kamu akan ke luar negeri, kamu akan bukan di sini. Nanti ada pengusaha dari luar negeri akan jadi rekananmu. Ya, saya mendengar suaranya. Lakukan. Bahkan Tuhan katakan apa? Nah, ketika banyak bisnis, Tuhan, gimana cara memikirkannya? Kamu gak usah pikirkan, itu bagianku. Tugasmu adalah mendampingi banyak orang. Tugasmu adalah melayani banyak orang. Tugasmu adalah mendampingi orang-orang yang sedang menangis. Itu bagianku, anak. Maka ketika kamu sudah punya hubungan baik dengan Tuhan, Tuhan katakan apa? Nah, lakukan bagianmu, dan selebihnya itu bagianku. Maka hal yang perlu dibenahi adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan pasti kamu akan mengenal suaranya.